Saya lanjut ya. Nah, ini kenapa sih kita harus mengetahui tanaman obat? Karena sampai saat ini senyawa-senyawa kimia yang beredar di pasaran atau beredar sekarang ini untuk mengobati berbagai macam penyakit itu asalnya juga dari tumbuhan. Contoh di sini yang paling bunganya yang paling sangat prominent bagus kelihatan ini adalah Digitalis purpurea, nama tumbuhannya. Ini merupakan asal dari obat yang namanya digitoxin yang digunakan untuk aritmia jantung. Ini merupakan senyawa kimia keluarga glikosida. Kenapa namanya glikosida? Glikosida merupakan senyawa kimia yang berasal dari dua hal yang berbeda, yaitu gugus. Ada dua gugus di sini. Ini adalah gugus yang sebelah kiri, yang ada ikatan O-nya ini ada gugus yang namanya gugus gulanya, dan ini adalah gugus steroidnya. Ini adalah glikosida steroid, glikosida jantung, namanya digitoxin, digunakan untuk aritmia. Dan sampai sekarang masih ada tablet digoxin. Ada. Lalu kemudian ini namanya vinblastine yang digunakan. Vinblastine dan vincristin merupakan obat kanker yang diisolasi dari Catharanthus roseus atau Catharanthus rosea. Kalau di Indonesia namanya tapak darah. Ada tuh banyak di depannya rektorat, di pinggir-pinggiran jalan, tapak darah. Itu adalah tanaman yang di dalamnya ada senyawa alkaloid namanya vincristin dan vinblastine yang digunakan untuk kanker. Begitu juga Taxol atau Pacific Yew Tree. Di sini nama scientificnya Taxus brevifolia. Ini ada suatu senyawa namanya Taxol. Ini senyawa terpen. Ini senyawa yang digunakan untuk kanker. Sama. Lalu kemudian yang di atasnya ada morfin dan ada kokain dari Papaver somniferum dan dari Erythrocylum coca yang biasa digunakan untuk penghilang rasa sakit yang tinggi. Jadi kalau morfin sekarang tapi tidak bisa digunakan lagi untuk pengobatan yang diresepkan ya, karena ini hanya untuk di lab dan hanya untuk perang. Kalau perang. Jadi kayak aksinya adalah morfin. Kalau kita dari sakitnya 1 sampai 10 kita merasa sakit banget gitu di level 5, tapi morfin itu akan menaikkan level rasa sakit kita ke 10. Jadi kita di kena serangan gitu, level sakitnya 5 tapi kita tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Karena morfin level sakit kita dinaikkan. Nah, lucunya adalah dari berbagai senyawa ini mereka berasal dari organ-organ tanaman yang berbeda. Contohnya tadi digitoxin. Nah, ini biarpun kelihatannya bunganya bagus, ini senyawanya nggak ada di bunga. Senyawanya ada di daun. Lalu kemudian morfin. Morfin ini senyawanya ada di mana? Senyawanya bukan di bunga, bukan di batang, bukan di akar, tapi di getahnya. Makanya gambarnya ini adalah bunganya ini kayak bunga yang belum jadinya itu dikerat, disobek gitu akan ada getah-getahnya. Nah, morfinnya itu berasal dari sini. Kalau kokain itu berasal dari biji-bijinya, dan Taxus itu berasal dari kulit batangnya. Nah, vinblastine berasal dari mana? Nah, coba kalian cari dari mana vinblastine itu. Saya lanjut ya. Seperti yang saya bilang tadi, suatu obat itu ada 3 kontrol yang harus dijaga. Jadi obat itu harus dia aman, diminum itu tidak menimbulkan keracunan, dia efeknya ada, efikasinya ada, dan dia berkualitas, tidak ada cemaran. Safety keamanan produk, dia tidak ada campuran bahan-bahan lainnya yang tidak disebutkan di label. Efikasi dia mempunyai efek yang diinginkan, yang diklaim sama perusahaan, sama yang di label itu tertulis, dan dia quality, dan dia tidak ada cemaran, tidak ada. Kalau quality lebih kepada tidak ada cemaran dari misalnya bakteri, jamur, ataupun segala macam. Dan ini apalagi untuk safety dan efikasi itu sangat berpengaruh terhadap
faktor yang paling berpengaruh adalah kebenaran bahan. Kalau safety tadi keamanan, kalau dia tidak bercampur berarti kan dia kita pastikan itu tidak ada bahan yang dikhawatirkan untuk menimbulkan toksisitas dan efikasinya pasti terjaga. Nah, contoh di sini Stimuno. Kalian sudah tahu nih Stimuno apa ya? Stimuno ini satu fitofarmaka yang dikeluarkan oleh, di sini tulisannya natural, tapi di natural dia dari Dexa Medica, Dexa Laboratories of Biomolecular Science, dia dari pengembangnya. Di sini dia digunakan untuk imunomodulator, memperbaiki sistem imun. Nah, imunomodulator. Mungkin kalian bisa lebih bertanya nanti kepada Pak Iman, apa bedanya sih imunomodulator, imunostimulan, dan imunosupresan? Karena untuk fase sekarang ini di mana COVID masih ada dan kita tidak tahu kapan selesai, banyak sekali yang meminum obat untuk menaikkan sistem imun. Jadi salah kaprah ya, kalau stimulo itu bukan menaikkan sistem imun, tapi memperbaiki sistem imun. Makanya klaimnya adalah bukan imunostimulan, tapi imunomodulator. Coba kalian ditanya, kalau kalian kuliah imunologi, saya dulu pernah dijelaskan, obat-obat imunomodulator seperti ini boleh diminum, tapi tidak dapat diminum dalam waktu lama. Boleh diminum setiap hari, tapi diusahakan tidak dapat diminum dalam waktu yang jangka waktu lama, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Itu ada alasannya kok. Mungkin lebih jelasnya sama Pak, siapa yang ngajar imunologi ya? Bu ini kakak farmakologi, Pak Iman, atau saya lupa. Mungkin kalian bisa tanya ke beliau-beliau. Nah, masalahnya di Stimuno itu tanamannya kan meniran tuh. Meniran adalah Phyllanthus niduri. Masalahnya ada beberapa tanaman yang mirip secara morfologi dengan Phyllanthus niduri. Miripnya daunnya mirip. Semuanya mirip. Besarnya juga mirip. Hanya saja ada ciri morfologinya yang tidak terbantah antara Phyllanthus urinaria dan Phyllanthus niduri batangnya. Dari urinaria dia berwarna agak kemerahan, tapi kalau niduri dia berwarna hijau. Jadi kalau misalnya kalian ada penelitian ini ngambil tanaman meniran gitu kan, kalian harus tahu nih meniran yang mana gitu. Kalau kalian nggak tahu meniran yang mana kan agak susah gitu. Terus ngambilnya yang Phyllanthus urinaria gitu. Terus kemudian dicoba sama tikus, terus nggak berhasil. Ya jelas nggak berhasil, orang tanamannya salah gitu kan. Makanya untuk penelitian-penelitian yang menggunakan tanaman ataupun tumbuhan herbal, setelah diambil, sebelum dilakukan percobaan, tanaman tersebut harus dilakukan determinasi terlebih dahulu dan identifikasi. Kalau yang paling mudah, determinasinya ini kalian bisa kirim ke prodi biologi di MIPA. Kalau di sini belum bisa. Ataupun bisa kalian buat herbarium, di press gitu, diawetkan dan dikirim ke LIPI. Ataupun dikirim ke UGM dan ITB. Di sana ada proses, di sana ada identifikatornya. Kalau di Fakultas Farmasi UGM ada namanya, saya lupa namanya. Siapa ya? Pak Joko namanya, Dr. Joko. Untuk identifikasi dari dua ini. Nah, begitu juga ciplukan. Ada namanya Physalis peruviana dan Physalis angulata. Mirip. Buahnya mirip. Secara sekilas dia mirip. Yang membedakan dari ciplukan yang Physalis angulata dan Physalis peruviana ini adalah bunganya. Coba kalau kalian lihat yang di kanan itu bunganya dia warnanya putih, semuanya kuning. Tapi kalau Physalis peruviana dia bunganya warnanya kuning secara keseluruhan dan dia akan ada aksen dari ke kelopak bunganya itu ada keuningan. Itu adalah bedanya. Jadi kalian harus tahu juga ciri morfologinya. Kalau dari buahnya dia plus minus agak sama. Terakhir, ini adalah poisonous plants, blueberry dan Atropa belladonna, di mana di Indonesia memang tidak tumbuh ini si blueberry dan Atropa belladonna. Kejadiannya
Tapi kejadiannya terutama di hemisfer bagian utara, di benua Amerika ini cukup banyak, di mana banyak orang-orang petualang masuk ke hutan, terus kemudian dia mengira itu blueberry, padahal itu Atropa belladonna. Dia memakan buahnya tersebut 3-7 buah aja, dia akan menyebabkan orang tersebut tidak sadar diri. Nah, Atropa belladonna ini merupakan sumber dari atropin. Atropin itu apa? Atropin itu senyawa alkaloid. Nah, untuk apa? Kalian bisa cari nanti atropin gunanya untuk apa. Kok bisa tahu nih senyawa alkaloid dari mana? Semua senyawa ketika ada N yang ada di dalam cincin, itu dia biasanya alkaloid. Dan caranya melihat sifat utama alkaloid itu adalah pahit. Tanaman apalagi yang mengandung alkaloid, yang isinya alkaloid? Kopi itu mengandung alkaloid, kafein yang populer banget karena untuk supaya kita melek gitu ya, supaya mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, dia tidak ngantuk gitu. Ini untuk poisonous plant. Bisa dilihat kalau dia dalam bentuk simplisia, ini ada peta untuk diskusi. Nah, ini kan simplisia nih. Kalau kalian lihat ini, saya ambil ini dari materinya buku Kusmartiani. Di sini ada berbagai macam simplisia. Simplisia itu apa sih? Simplisia itu merupakan suatu bentuk keringan dari suatu bahan obat. Misalnya ini, di sini zingiberis rhizome. Ini adalah bentuk keringan dari rhizome atau rimpang. Rhizome itu rimpang. Zingiberis. Zingiberis itu apa? Zingiberis itu jahe. Zingiber officinale. Dari jahe. Ini adalah Kaempferia rhizome. Rhizome, rimpang juga. Tapi dari Kaempferia. Kaempferia apa? Kaempferia galanga. Kaempferia galanga itu apa? Ini adalah lengkuas. Terus kemudian ini ada sapan lignum. Sapan lignum itu apa? Ini adalah dari saya lupa nama Indonesianya. Secang. Dari pohon secang yang diambil apa? Kulit batangnya. Ini juga Myristica semen dari Myristica fragrans. Ini pala. Terus kemudian Cinnamomum cortex dari Cinnamomum burmani. Ini kayu manis. Piperis longi, fructus ini buah dari cabai Jawa. Cardamom ini capulaga. Abrifolium ini saga. Kemudian Melaleuca folium, bahasa Indonesianya saya lupa Melaleuca, tapi ini keluarga dari tea tree. Kalau kalian cewek-cewek ataupun cowok yang menggunakan yang jerawatan, ini sangat tea tree ini sangat bagus untuk jerawatan, banyak sekali dijual. Nah, Timi herba ini Thymus vulgaris yang dipakai adalah herba. Ini kan beda nih, kalau fructus itu buah. Nah, kalau fructus itu buah, semen itu biji, fructus buah, rhizome itu rimpang, radix itu akar, folium itu daun, tapi kalau herba itulah keseluruhan tanaman. Jadi beberapa ada yang menggunakan keseluruhan tanaman, jadi tidak hanya daunnya aja, bunganya aja, buahnya aja, tapi juga banyak juga tanaman yang digunakan keseluruhannya untuk pengobatan. Contohnya Thymus vulgaris ini. Thymus vulgaris itu digunakan untuk apa ya obat yang contohnya sekarang ya? Tolak angin. Thymus vulgaris isinya tolak angin, ada isinya Thymus vulgaris. Apalagi yang pakai herba, pegagan. Pegagan tuh herba dan ini pakai keseluruhan. Nah, pertanyaan, kalau misalnya dalam bentuk simplisia seperti ini kan simplisianya mudah ya. Jadi morfologisnya tuh bisa dilihat itu, beda dong. Zingiber rhizome, Zingiber sama Kaempferia rhizome beda banget. Sapan lignum, terus ada sama Cinnamomum cortex, walaupun dia kayak kulit batangnya, tetap aja semuanya beda. Terus kemudian Cardamom fructus, terus sama juga Piperis longifructus, dilihat dari bentukannya tuh beda. Udah dari morfologinya beda. Pertanyaannya, kalau dia udah jadi serbuk kayak gini, gimana caranya bedainnya?
Misalnya ini dua-duanya dari Simplicia daun jambu biji. Udah diserbuk kayak gini. Warnanya dua-duanya hijau. Mana yang sekarang daun jambu biji, yang mana daun jambu salam? Mana yang sekarang itu daun jambu biji, mana sekarang yang misalnya daun salam? Kan bingung tuh bedainnya. Nah, itu bahan kalian untuk diskusi. Jadi, untuk perkuliahan kali ini sampai di sini, sampai ke diskusi. Yang kalian harus didiskusikan adalah gimana sih caranya ngebedain kalau sudah jadi serbuk kayak gitu. Kita akan belajar ciri morfologi ya, tapi ini pertanyaan menarik. Kalau misalnya jadi serbuk kayak gitu, gimana bedainnya? Padahal dijual kebanyakan sekarang bahan baku herbal dalam bentuk serbuk. Gampang dibodohin kan nanti kalau, oh ini beneran asli, tapi ternyata dia campuran. Oke, gitu ada pertanyaan nggak? Nah, diskusinya ini sebenarnya jawabannya kalian bisa ngobrol, kalian bisa diskusi dengan teman kalian, yang jawabannya kalian nanti bisa posting di forum yang sudah saya sediakan di daring. Hanya saja, saya nggak bisa ngakses daring. Memang lagi ada masalah sih daringnya. Jadi, kalian bisa ngeposting hasil diskusi kalian individu boleh di dalam daring tersebut. Ketika saya sudah mengupload section tempat untuk forum, jadi kalian bisa utarakan pendapat kalian gimana sih cara membedain kalau misalnya udah jadi serbuk seperti ini, gitu ya. Nggak harus hari ini, besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, bisa minggu depan, boleh, asal sebelum perkuliahan botani selanjutnya. Begitu, monggo jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sementara saya stop. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Kedengaran, Bu? Jelas kedengaran. Tadi yang Simplicia itu, Bu, kan kebanyakan yang obat-obat herbal sekarang itu kan dia dikeringin gitu, Bu. Nah, itu alasan utama itu kenapa ya, Bu? Dikeringin apakah ada perbedaan kalau dia dikeringin sama ya masih segar gitu? Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Jadi, kalau di masyarakat, kita ngobrolin di masyarakat ya. Kalau di masyarakat, dia bisa penggunaan tanaman herbal itu ada 2. Yang pertama, dia bisa digunakan secara langsung seger gitu kan ya. Yang kedua, dia dikeringkan. Terus nanti misalnya diserbuk, diseduh, dan segala macam. Ada plus minusnya ketika dia menggunakan segar, ada juga plus minusnya dia ketika dikeringkan. Alasan utamanya kalau segar kan ketika diambil terus kemudian langsung dibuatkan bisa diminum, boleh. Hanya saja ini masalahnya adalah ketahanan bahan tersebut. Jadi alasan utama kenapa dia dikeringkan supaya awet. Suatu bahan ketika dia dipanen gitu ya, kan kalau tanaman itu ada proses katabolisme dan anabolisme gitu ya. Kalau proses anabolisme itu proses dia membentuk suatu zat senyawa. Nah, terus kemudian kalau katabolisme itu merupakan proses penguraian atau zat senyawa yang ada di dalam. Nah, ketika suatu bahan itu dicabut, misalnya buah dipetik, itu proses anabolismenya itu sudah tidak berlaku. Yang ada adalah proses katabolismenya. Proses katabolisme ini tidak hanya mengurai zat-zat seperti karbohidrat, tapi dia juga mengurai zat-zat seperti tadi ada alkaloid, ada flavonoid, macam-macam zat di dalam tumbuhan ini dia bisa terurai karena katabolismenya. Katabolisme ini dilakukan oleh enzim pengkatabolisme. Salah satu media untuk enzim ini bertahan hidup adalah air. Kalau airnya itu dihilangkan, dikeringkan, media untuk enzim itu bekerja itu tidak ada. Sehingga dianggap ketika habis diambil, dipanen itu dikeringkan supaya kita bisa meretain, kita bisa mempertahankan zat-zat kimia berharga yang berfungsi sebagai yang bisa menyebabkan aksi farmakologis itu tetap dipertahankan di tanaman tersebut, di tanaman yang telah dikeringkan tersebut. Seperti itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah adanya air di dalam
raw material di dalam di dalam bahan-bahan yang segar itu akan menimbulkan mudahnya tumbuh bakteri dan jamur. Kalau tanaman, misalnya kalian biarkan gitu aja, itu nanti lama-kelamaan akan berjamur. Nah, kalau dia berjamur, otomatis nanti nggak safety dong. Otomatis nanti kualitasnya turun dong. Bisa juga nanti malah dari jamur tersebut akan menimbulkan keracunan. Kayak misalnya di kacang-kacangan itu ada namanya jamur yang dapat yang metabolitnya bisa menyebabkan keracunan. Contohnya aflatoksin. Jadi seperti itu, ada dua alasan. Alasan utamanya sebenarnya untuk pengawetan. Tapi di balik pengawetan tersebut ada beberapa alasan. Yang pertama supaya si metabolit sekundernya atau zat metabolitnya itu tetap dipertahankan di dalam bahannya tersebut. Yang kedua adalah supaya dia tidak jamuran. Seperti itu. Gimana, Mas? Udah cukup jelas? Iya, Bu. Atau mau ditanyain lagi? Iya, cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Silakan open mic ataupun di chat juga nggak masalah. Jadi lain kali kalau misalnya ada kuliah sama saya dan saya belum record, kalian bisa record ya, atau kalian sendiri ya record saya, soalnya kadang lupa untuk record. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada sih nggak masalah, tapi kalau masih ada, monggo, masih ada waktu cukup banyak. Oke, saya rasa tidak ada. Kalau begitu saya cukupkan perkuliahan kali ini. Ketika daringnya nanti tidak bermasalah, saya semua bahan saya akan upload di sana dan akan saya buat forum untuk kita diskusi. Baik, seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan mohon maaf apabila saya kurang menjelaskan dengan baik. Silakan chat saya aja untuk penjelasan lebih lanjut. Begitu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Saya lihat belum ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen, guys. Olas. Siap banget, KM.